Hadis ini lemah, dhaif. Dhaif karena yang saya tahu Bapak Ibu bahwa Nu'aim bin Hammad ini kurang thiqah, kurang begitu kuat. Karena seorang ahli hadis ini memang harus terjaga. Jika ada seorang periwayat hadis dia pelupa, dhaif itu hadisnya. Jika ada periwayat hadis dia suka ngerokok, dhaif itu hadisnya, Pak. Maka perawi hadis nggak boleh perokok. Ustadz juga jangan merokok. Ya, kenapa Ustadz nggak merokok? Emang orang yang merokok nggak akan masuk surga gitu? Ada memang kabar gembira katanya, mereka yang merokok bisa masuk surga. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Cuma hadisnya maudu ini. Ya, betul memang kalau matinya husnul khatimah ya, para perokok masuk surga. Cuman ketika di surga, di saat di surga ingin merokok, di surga nggak ada api, harus ke neraka dulu ngambil api. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, jika pribadi Nu'aim bin Hammad yang menjadi masalah sehingga hadis ini lemah, Bapak Ibu, tahun 2004 kurang lebih ya, atau 2003 saya pernah membaca sebuah buku kitab ya, Dr. Amin Muhammad Jamaluddin, beliau dari Timur Tengah. Ini sudah ada terjemahnya waktu itu. Beliau menukilkan satu komentar tentang hadis Nu'aim bin Hammad ini, bahwa ternyata Imam Bukhari pernah meriwayatkan satu kitab hadis, mentakhrij satu hadis di dalam kitab sahihnya, bahwa ada nama Nu'aim bin Hammad di dalam sanadnya, di dalam kitab sahihnya. Nah, artinya Nu'aim bin Hammad di dalam pandangan Imam Bukhari barangkali tidak seperti pandangan orang-orang lain. Apalagi disimpan dalam kitab sahih Bukhari sendiri. Nah, kalau ini terjadi berarti Imam Bukhari setelah Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad ini termasuk lebih atas daripada, lebih dulu hidup daripada Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari mencantumkan namanya dalam kitab sahihnya. Nah, ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua, jika memang selain daripada sanadnya dhaif dari segi matan itu isi hadis, jika ternyata dia terjadi dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sahih li dzatih. Hadis itu menjadi sahih ketika terjadi walaupun dhaif tadinya. Namun ada juga ulama yang ekstrem mengatakan hadis ini maudhu. Maudhu itu palsu. Kalau hadis dhaif masih ada sanadnya, kalau maudhu nggak ada sanadnya. Contohnya an Abu Janda la'anahullah misalnya. Jadi keceletot saya. Nah, tiba-tiba aja dari Abu Janda, qala Rasulullah SAW, langsung pada Rasulullah. Nah, itu namanya maudhu hadisnya. Jadi jangan percaya. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah, memang kalau lihat dari segi hisab, tahun depan, maksud saya 1441 Hijriah ini, Ramadan kan jauh tahun 2020. Ya, satu Ramadan jatuh pada hari Jumat, Pak. Kalau berdasarkan hisab, dan 15 Ramadan pun hari Jumat. Apakah tahun 1441 Hijriah ini akan terjadi duhan tadi sebagaimana hadis tadi? Hadis ini kan lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban saya kepada ibu tadi yang bertanya. Ini Bu, perkiraannya, kemungkinannya itu. Jadi suara dahsyatnya itu adalah dari ledakan benda langit tadi, ini biru. Ya, meledak, kemudian pecahannya menjadi meteor yang mau jadi bumi di bulan Syawal. Kan tadi disebutkan di bulan Syawal ini akan terjadi huru-hara. 15 Ramadan suara dahsyat, huru-hara di bulan Syawal, gempa dan hujan meteor, gunung-gunung meletus. Kemudian di bulan Dzulqa'dah setiap kabilah semua kabilah akan berselisih, berperang. Ya, disebut kabilah di sini kemungkinan memang di Arab. Arab akan bergoncang karena berbalik nanti menjelang hari kiamat, menjelang zahirnya Islam. Menjelang zahirnya Islam, Bapak Ibu, nanti yang huru-hara terjadi berbalik, bukan Suriah Palestina, justru itu akan menjadi tempat yang aman. Nanti Mekah Madinah yang akan mengalami huru-hara. Yang akan mengalami huru-hara. Bahkan di Masjidil Haram akan terjadi pertumpahan darah. Itu kata Rasulullah. Akan terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Ya, apalagi kita mendengar sekarang sudah ada peristiwa ini kan, Bapak Ibu ya. Seorang pengawal pribadi Raja Arab Saudi dikabarkan tewas ditembak. Dan ini Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham, pengawal pribadi
tewas ditembak setelah adu mulut katanya dengan seorang temannya di rumahnya. Ya, beliau ini memang sosok yang kuat yang menjadi pendamping Raja Salman, yang juga dulu pernah mendampingi Raja Abdullah, kakak dari Raja Salman. Ya, ini penghalang besar dari kubu putranya MBS, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah SAW pernah menegaskan di dalam sebuah hadis bahwa akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Ya, Bapak Ibu, akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram. Di mana pertumpahan darah itu terjadi karena berperangnya 3 orang laki-laki. Ya, ini hadisnya. An Thawban radhiyallahu an, dari sahabat semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu 'inda kanzikum thalathatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian. Kanzun ini perbendaharaan, artinya Ka'bah. Jadi nanti di samping Ka'bah akan terjadi perselisihan, perang 3 orang laki-laki. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Disebut khalifah, al-maksud Malik. Lianna laysa fi'il khalifah fi ahdi mulkal Jabarian. Tidak ada khalifah di masa, maka khalifah di sini yang maksud raja. Jadi setelah raja ini meninggal dunia, maka 3 anak laki-lakinya berperang sehingga pertumpahan darah terjadi di Masjidil Haram di sisi Ka'bah. Berarti raja yang meninggal raja Arab. Sementara raja Arab yang terakhir kan Raja Salman. Harusnya yang raja yang menjadi ini ya, Mukrin bin Abdul Aziz. Tapi Mukrin bin Abdul Aziz belum meninggal dunia ketika helikopter yang beliau tumpangi meledak. Jatuh, ditembak, ada yang menembak ya, kemudian jatuh, meledak. Beliau pun meninggal dunia. Maka Raja Salman menjadi raja yang terakhir. Ya, Raja Salman menjadi raja yang, dan anaknya sendiri, putranya Muhammad bin Salman, diangkat menjadi putra mahkota. Nah, saat ini ada 2 kubu yang termasuk mahkota. Pertama Muhammad bin Salman, kedua Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, yang ketiga Mutif bin Abdullah. Ini putra mahkota. Apakah mereka nanti akan berperang? Itu versi pertama. Versi kedua bukan mereka. Ya. Tetapi nah ini versi pertama. Mukrin bin Abdullah sudah meninggal, digantikan oleh Mutif bin Abdullah. Nah, yang di tengah Muhammad bin Naif, yang paling ujung Muhammad bin Salman. Nah, ini Muhammad bin Salman bersama Muhammad bin Naif. Ini lebih mahir daripada Muhammad bin Salman. Mutif bin Abdullah ini sama kuatnya sebagaimana Abdul Aziz Al-Fagham, mayor jenderal yang kemarin ditembak. Nah, informasi yang saya dapatkan dari Saudi sebetulnya bukan karena cekcok adu mulut, tapi beliau melindungi Raja Salman dari penembakan. Bapak Ibu, ini sudah 3 kali saya mendengar Raja Salman ditembak. Yang pertama itu di tahun 2018, ya, dua-duanya tahun 2018. Itu tidak sempat diledakkan karena begitu senjatanya dikeluarkan dari awal, askar itu sudah curiga, orang ini kayaknya berbahaya akan menembak. Betul loh. Maka buru-buru dia ditangkap dan dilumpuhkan. Selamat tuh Raja Salman. Yang keduanya betul-betul itu peluru dilesatkan. Tapi qadarullah, alhamdulillahnya, kemana? Ke atas. Qadarullahnya ke atas. Raja Salman saat itu tidak terkena atas sebelah kanan beliau, atas kepala beliau sebelah kanan. Nah, yang ketiga ini betul-betul ke arah Raja Salman, cuma terhalang oleh Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Sehingga Al-Fagham ini yang mati, meninggal dunia. Nah, apakah ini isyarat kalau Raja Salman akan meninggal? Kemudian jadi di bulan Zulhijjah. Dalam hadis tadi, di bulan Zulhijjah akan terjadi pertumpahan darah sampai bulan Muharram, dan banyak manusia terbunuh. Sementara Imam Mahdi diutus, diangkat, dibaiat di musim haji. Berarti mereka 3 putra mahkota ini tidak berhasil menjadi raja. Iya, karena raja Arab akan diambil alih oleh Imam Mahdi. Di sini Rasulullah sebutkan, "Tsumma la yasiru ila wahidin minhum." Salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena Imam Mahdi yang menjadi raja. Ya.
Thumma tatu ar-rayatu as-sur bin kibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qauman. Kemudian muncul satu pasukan pembawa panji hitam dari arah timur. Kemungkinan besar ini adalah Taliban yang akan membawa panji hitam, karena mereka pasukan yang luar biasa. Amerika kalah, Rusia sebelumnya juga kalah, Pak. Dan sempat datang ke Indonesia, Pak, ya, makan-makan bersama Wakil Presiden dan juga Pak Anies Baswedan. Itu bukan hanya makan-makan aja, Pak, itu isyarat. Gue udah merdeka nih, Afghanistan sudah kami kuasai. Indonesia kapan? Ayo, cepetan, ditungguin ya. Ya, kenapa harus Indonesia, Pak? Apakah ada peluang Indonesia akan bangkit menguasai dunia? Bapak Ibu, ada banyak informasi, ada 3 nih. Yang pertama, Aceh Manulang, beliau mantan Kepala BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara. Di dalam bukunya menyingkap